Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 31 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Satu informasi terbaru datang dari salah satu gedung di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Makassar yang dilahap si Jago Merah pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Dan sebagai informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh salah satu reporter kami yang telah bergabung. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Yaumil. Ya, selamat sore rekan. Ya, dapatkah dijelaskan mengenai bagaimana awal mula dari terjadinya kebakaran di SMP Negeri 8 Kota Makassar sendiri, rekan Yaumil? Ya, baik. Bisa saya jelaskan bahwa kejadian kebakaran di salah satu gedung atau tepatnya ruang guru di SMP Negeri 8 Makassar terjadi pada pukul sekira 8:30 malam. Awal mula kejadian ini berawal dari ketika warga atau masyarakat setempat melihat adanya asap tebal di bagian belakang SMP Negeri 8. Kemudian asap tebal itu ditelusuri asal muasalnya, kemudian didapati bahwa gedung atau ruang guru SMP Negeri 8 terbakar. Kemudian dari situ warga berbondong-bondong untuk memadamkan api dengan cara-cara sederhana. Kemudian juga informasi tersebut tersebar di sosial media sehingga laporan masuk di Dinas Pemadam Kebakaran turun setelah informasi tersebut masuk ke Damkar. Kemudian Damkar datang menyelesaikan api atau memadamkan api dengan menurunkan 11 unit pemadam kebakaran. Dan dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa tidak ada korban jiwa saat kejadian peristiwa terjadi. Kemudian juga tidak ada aktivitas di dalam sekolah saat gedung atau ruang guru yang terbakar. Kemudian dampak dari kerugian kebakaran tersebut bahwa di ruang guru itu terdapat berkas-berkas pembelajaran yang hangus terbakar. Di dalam ruang guru ada 3 peta, terbagi atas 3 peta, dan semua isi dari ruang guru itu hangus terbakar. Bahkan atap daripada ruangan juga roboh akibat dilalap api. Kemudian dari berkas-berkas tersebut tidak ada masalah yang serius karena sudah di backup sebelumnya. Kemudian akibat juga dari kebakaran ini SMP Negeri 8 ini harus melakukan pembelajaran via daring atau via online akibat dari pembelajaran ini. Dan itu hasil dari koordinasi antara pihak sekolah dengan Dinas Kota Makassar. Namun demikian belum bisa disimpulkan apa penyebab dari kejadian kebakaran tersebut. Demikian rekan. Ya, lantas adakah informasi mengenai seperti apa kemudian respon dari guru sendiri mengenai akan seperti apa proses pembelajaran dilakukan saat setelah adanya kebakaran ini, rekan Yaumil? Iya, baik. Jadi disampaikan oleh narasumber kita, salah satu guru di SMP 8 yang pada malam itu juga hadir melihat kejadian kebakaran tersebut. Dia mengatakan jika pembelajaran akan berjalan seperti biasa, tidak ada kendala, hanya saja melalui daring. Yang sebelumnya bisa tatap muka, tapi karena ada kejadian kebakaran ini, maka langkah yang diambil daripada sekolah dan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar itu bahwa pembelajaran dilakukan seperti biasa dan dilaksanakan lewat daring via online. Demikian. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut pula mengenai apakah perbaikan dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini sendiri akan dilakukan perbaikan oleh hanya pihak sekolah ataukah akan ada bantuan dari pemerintah kota khususnya dari Dinas Pendidikan, rekan Yaumil? Ya, baik, untuk hal tersebut belum ada informasi lebih lanjut yang bisa kami
dapatkan. Akan tetapi bisa saya sampaikan bahwa berkas-berkas yang ada di ruangan guru tersebut yang terbakar, termasuk juga ada SK guru, itu barang-barang tersebut tidak menjadi problem yang serius karena SK-SK materi pembelajaran, berkas pembelajaran maupun SK guru sudah ada backupnya. Kalau berkas pembelajaran sudah bisa di print ulang, tinggal di print ulang. Kemudian untuk SK guru yang terbakar itu sudah ada disimpan file digitalnya. Jadi secara garis besar tidak ada kerugian-kerugian atau seperti material. Mungkin untuk informasi perbaikan gedung dan sebagainya itu masih butuh penelusuran lebih lanjut. Baik, demikian rekan. Ya, yang terakhir rekan Yaumil mengingat bahwa di waktu yang sama di Kota Makassar terjadi 2 kebakaran di waktu yang juga hampir bersamaan, dan lantas di SMP Negeri 8 Makassar sendiri apakah ada kesulitan yang dialami oleh armada pemadam kebakaran untuk sampai ke titik kebakaran, mengingat bahwa apakah seperti apa lorong yang menjadi tempat kebakaran di SMP Negeri 8 Makassar sendiri, apakah cukup sulit untuk dilalui Ya, atau seperti apa? ya baik rekan. Jadi lokasi SMP Negeri 8 sendiri berada di daerah padat penghuni, yaitu berada di Jalan Batuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan SMP 8 ini dikelilingi atau berdempetan dengan bangunan-bangunan lain, baik rumah masyarakat maupun toko-toko yang ada di sekitarnya. Dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri mengatakan tidak ada kendala serius yang dialami saat memadamkan api. Eh, karena juga lokasi atau ruang guru dari SMP Negeri 8 itu berada di belakang sekolah, itu di bagian belakangnya, sehingga memudahkan damkar untuk memadamkan api. Kemudian juga dari sisi depan, di depan jalan raya itu pada saat dipadamkan untuk sementara waktu kendaraan di blokade dulu untuk tidak lewat depan SMP Negeri 8 agar tidak terjadi kemacetan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga pada saat pemadaman, sekolah sebagian besar lampu dari sekolah atau listrik dari sekolah dimatikan untuk menghindari korsleting yang dapat terjadi. Demikian rekan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Yaumil mengenai seperti apa situasi dan kejadian dari kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar. Terima kasih rekan Yaumil. Ya, dan selanjutnya para Tribuners, selengkapnya berikut telah kami rangkum beberapa cuplikan video mengenai situasi kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar pada malam tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di depan SMP Negeri 8 Kota Makassar, yang mana tadi dikabarkan terjadi kebakaran di dalam SMP 8 sendiri. Jadi kalau dari pantauan Tribun Timur di lokasi kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran sudah berhasil memadamkan api, Tribuners. Dan kita lihat situasi saat ini, warga masyarakat yang ada mengurumuni dan menjadikan lokasi kebakaran SMP 8 ini jadi tontonan warga yang warga di daerah sekitar maupun yang lewat di lokasi. Kalau kita lihat sekitar ada 3 unit di sini 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah standby dan sudah memadamkan api. Di dalam lokasi juga, Tribuners, ada pihak-pihak terkait yang melakukan pengecekan kembali terhadap api yang kira-kiranya masih ada atau tidak. Tapi kalau kita lihat dari situasi terkini, keadaan sudah mulai membaik karena api sudah tidak kelihatan lagi Tribuners. Jadi kalau kita lihat warga berkerumunan di depan pintu gerbang SMP Negeri 8. Kita lihat. Kemudian juga Tribuners, mobil pemadam berjejeran sampai ke belakang sana Tribuners. Jadi memang situasi mulai kondusif saat ini karena petugas dari pemadam kebakaran, TNI dan kepolisian juga sudah hadir.
sepertinya tidak ada korban jiwa dari kebakaran malam ini. Kemudian juga pihak sekolah sepertinya sudah ada di lokasi kejadian. Ini kita bisa lihat ya, suasananya seperti ini. Situasi sekarang warga masih berkerumun di depan sekolah ya, tribunnya sini jadi tontonan warga kalau kita lihat, dan praktis karena api tadi cukup besar. Jalan dari arah Batua menuju ke arah SMP 8 itu ditutup ya. Begitupun sebaliknya terlihat. Jadi ini untuk mengamankan lokasi memang jalan dialihkan sementara. Warga yang akan hendak berjalan mungkin bisa mengambil jalan alternatif. Jadi di dalam sudah ada ya. Dia pulang nih malam nih. Dari media. Mana sekarang jaga dulu. Jadi dan kita bisa cek dalam. Izin Konden, mau masuk dari media Konden, bisa ambil gambar sedikit. Iya. Jadi benar kita dikasih kesempatan buat masuk terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kejadian yang terjadi. Woi, nggak kunci. Di sini. Jadi ini Tribuners ya, pemadam masih ada di area yang terbakar sini tadi. Kita lihat dari belakang nih. Iya, jadi ini Tribuners ya, yang masuk ke proses ini ya. Jadi ini, aduh, gelap ya. Nah, jadi aduh ini tidak kelihatan Tribuners, tapi kalau terang ini atap ruang yang terbakar ini habis ya, diludus api Tribuners. Nah, ini Tribuners kita lihat ya di saya. Sebentar. Jadi kondisinya saat ini di lokasi seperti ini Tribuners ya. Om, ada gurunya Om yang bisa mungkin wawancara, guru. Di sini nih kumpulan guru semua. Oh, guru ini sini. Ya. Ini Bu. Oh, di sini. Oh, iya. Oh, iya, ke sana.
Mari di dalam. Iya, ini tentara yang marah cuy. Ini tentara. Cerita warga tadi memang katanya di sini baru saja mati lampu dan menyala gitu kan. Nah, bisa mungkin di situ ada pemicunya ya pada saat mati lampu. Jadi memang korsleting listrik hari-hari ini memang cukup sering terjadi dan menyebabkan kebakaran. Kemudian tentu kehati-hatian dari setiap masyarakat juga perlu diperhatikan untuk menghindari kebakaran lanjutan. Mungkin cukup itu laporan dari Tribun Timur malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan para Tribuners, berikut adalah beberapa cuplikan wawancara yang telah kami rangkum dari guru SMP Negeri 8 Makassar dan salah satu petugas pemadam kebakaran. Bisa mungkin dikasih tahu informasi saat ini seperti apa? Untuk saat ini telah terjadi kebakaran di SMP 8, kurang lebih sudah terselesaikan 30 menit yang lalu, api sudah padam, pemadam kebakaran juga sudah ada, dan warga juga sekitar sini membantu untuk meredakan apinya. Kalau boleh tahu Bu, awalnya bisa ketahuan ada kebakaran seperti apa Bu? Tadi ada anak-anak lagi mau ke arah mana, ke arah ke Borong, dia lihat ada api, dia balik ke sini, dia lihat ada api, dia lihat api, dia langsung sebarkan semua ke grup-grup. Oh, grup-grup ini dari situ awalnya Bu. Kalau Ibu sendiri tadi datang jam berapa, masih ada api? Iya, masih ada api. Masih ada tuh. Iya, masih ada api. Saya datang, masih ada api. Terus saya juga tahu di video call sama wali saya. Wali, oh iya. Jadi saya ditelepon, jadi saya video call bagaimana keadaannya di sana. Oke, nah ini yang terbakar Bu, ruangan apa Bu? Ruang guru. Nah itu mungkin ada berkas-berkas penting Bu, seperti apa? Jadi berkas penting itu seperti kayak perangkat pembelajarannya kita, tugas-tugas anak. Lanjut Bu, lanjut. Apa-apa. Tugas anak. Oh begitu Dik. Iya. Nah kalau boleh tahu Bu, apakah sekolah diliburkan atau bagaimana Bu? Info dari Pak Kadis, kalau sekolah diliburkan tapi belajar secara daring. Oh daring, jadinya daring. Oh iya Bu, nah ini setelah ini apa yang mau dilakukan Bu? Iya, akan kami lanjutkan. Jadi proses belajar mengajar seperti biasa, tapi bedanya secara daring. Daring saja. Oh enggak, maksudnya untuk barang-barang yang terbakar sendiri? Barang-barang terbakar sendiri, kayak saya pribadi kan perangkat pembelajaran, itu saya bisa handle dengan print ulang saja lagi. Oh, print ulang lagi. Jadi mungkin rapor ini siswa apakah ada juga di dalam seperti apa? Rapor, kalau saya pribadi tidak ada, saya kurang tahu kalau guru-guru yang lain bagaimana ada rapor atau tidak. Kalau waktu pas terjadinya kebakaran Bu, ada kegiatan di sekolah atau tidak ada? Tidak ada Bu ya. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Ini Bu, Ibu siapa? Saya dengan Fatimah di guru apa? Guru bahasa. Izin Komandan, bisa dijelaskan proses kebakaran hari ini kok malam ini? Jadi prosesnya begini ya. Informasi tadi masuk ke telepon layanan pukul 21.23. Terus kita laporkan ke posko pengayoman. Kemudian kita backup dari Makodamkar 3 unit. Kemudian disusul 6 unit dari Makodamkar untuk membackup lagi. Kalau boleh tahu penyebab kebakaran Komandan? Kalau penyebab sementara belum kita bisa simpulkan apa penyebabnya, nanti pihak kepolisian ya yang simpulkan apa penyebab kebakaran. Nah kalau boleh tahu bagian mana tadi yang terbakar Komandan? Jadi yang terbakar itu ruang guru. Ruang guru. Dia satu atap, ada 3 petak di situ ruang guru. Tadi pemadamannya ada kendala atau seperti apa Komandan? Alhamdulillah untuk pemadaman tidak ada kendala buat kami dari Damkar. Oke, terakhir Komandan mungkin pesan-pesannya buat warga karena sekarang marak kebakaran. Iya, jadi kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar berhati-hati karena di musim kemarau ini tiap hari adanya berita kebakaran, baik alang-alang maupun kebakaran rumah. Jadi agar berhati-hati lagi. Yeah. Nah kalau boleh tahu unitnya tadi berapa Komandan? Bisa diperjelas? Jadi total keseluruhan itu ada 11 unit. 11 unit deh. Kerahkan. Oh, oke, baik, terima kasih Komandan. Ya, dan berita selanjutnya, para Tribuners datang dari Kampung Leping, Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu dilanda kebakaran.
Pasalnya, sesaat sebelum kejadian terjadi pemadaman listrik di kawasan pemukiman padat penduduk itu. Salah satu warga pun menyalakan lilin untuk menerangi rumahnya yang gelap. Tak berselang lama, warga pun berteriak kebakaran. Ketua RW 02 Kampung Leping, Husain Samal, menjelaskan kejadiannya bermula saat listrik padam dan sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah, seorang warga terdengar berteriak ada kebakaran. Dan info yang didapatkannya dari warga mengatakan bahwa saat listrik mati, warga membakar lilin. Secara terpisah, Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsono yang ditemui di lokasi mengatakan belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya, jajarannya masih perlu melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti musibah itu. Ia menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan karena kita masih harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam insiden tersebut, 10 rumah ludes di lahap si Jago Merah. Danton Damkar Makassar, Paramli, menjelaskan bahwa rumah yang terbakar di dalam kurang lebih 10 atap. Kejadiannya terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah masuknya telepon ke layanan. Dalam peristiwa itu, lanjut Ramli, pihaknya mengerahkan belasan unit armada. Ia menjelaskan bahwa timnya menerjunkan dari Mako Damkar itu ada 11 unit, dari ujung tanah 2 unit, dan dari pengayoman ada 3, sehingga total keseluruhan ada 17 unit. Proses pemadaman, kata dia, membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Pasalnya, lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Ia menjelaskan bahwa api baru dikuasai sekitar pukul 20 lewat waktu Indonesia Tengah. Kendalanya, ia menghimbau kepada warga kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya jangan untuk merapat ke tempat kejadian, sebab akses yang dilalui oleh armada cukup sulit untuk bekerja. Tembok pembatas perumahan terpaksa dibobol demi memadamkan kebakaran di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Tembok perumahan itu berada di sisi selatan lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut. Pantauan di lokasi, tembok itu terpaksa dibobol demi memudahkan akses selang armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Pasalnya, titik api berada di dalam lorong atau gang sempit yang menyulitkan armada damkar menjangkau lokasi. Sebelumnya, diberitakan kebakaran melanda pemukiman warga di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin pada 30 Oktober 2023 malam lalu. Kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk itu membuat panik warga sekitar. Pantauan di lokasi, sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah tiba. Petugas pun dibantu oleh warga berjibaku memadamkan kobaran api. Lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong membuat armada damkar sedikit kesulitan untuk menjangkau lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kebakaran tersebut. Ya, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan para Tribuners, dan juga tentunya beberapa cuplikan yang telah kami rangkum akan kami Ya, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami bagikan para Tribuners. Berikut adalah beberapa cuplikan yang telah kami rangkum mengenai seperti apa kronologi dan kejadian dari kebakaran yang terjadi di Kampung Leping. Bagian di sana mati, di sini tidak. Mau lari ke sini tadi malam itu. Iya, padahal lari ke sana, mau ditangkap di sana, ada tidak ke. Kemana masuk? Pemadam.
Ini asap putih sudah mulai membumbung. Ini pertanda bahwa api sudah perlahan mulai terkendali, kobaran api. Demikianlah dua informasi yang kami rangkum dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 31 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Satu informasi terbaru datang dari salah satu gedung di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Makassar yang dilahap si Jago Merah pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Dan sebagai informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh salah satu reporter kami yang telah bergabung. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Yaumil. Ya, selamat sore rekan. Ya, dapatkah dijelaskan mengenai bagaimana awal mula dari terjadinya kebakaran di SMP Negeri 8 Kota Makassar sendiri, rekan Yaumil?
Ya, baik. Bisa saya jelaskan bahwa kejadian kebakaran di salah satu gedung atau tepatnya ruang guru di SMP Negeri 8 Makassar terjadi pada pukul sekira 8:30 9 malam. Awal mula kejadian ini nih, berawal dari ketika warga atau masyarakat setempat melihat adanya asap tebal di bagian belakang SMP Negeri 8. Kemudian asap tebal itu ditelusuri asal muasalnya, kemudian didapati bahwa gedung atau ruang guru SMP Negeri 8 terbakar. Kemudian dari situ warga berbondong-bondong untuk memadamkan api dengan cara-cara sederhana. Kemudian juga informasi tersebut tersebar di sosial media sehingga laporan masuk di Dinas Pemadam Kebakaran turun setelah informasi tersebut masuk ke Damkar. Kemudian Damkar datang menyelesaikan api atau memadamkan api dengan menurunkan 11 unit pemadam kebakaran. Dan dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa tidak ada korban jiwa saat kejadian peristiwa terjadi. Kemudian juga tidak ada aktivitas di dalam sekolah saat gedung atau ruang guru yang terbakar. Kemudian dampak dari kerugian kebakaran tersebut bahwa di ruang guru itu terdapat berkas-berkas pembelajaran yang hangus terbakar. Di dalam ruang guru ada 3 peta, terbagi atas 3 peta, dan semua isi dari ruang guru itu hangus terbakar. Bahkan atap daripada ruangan juga roboh akibat dilalap api. Kemudian dari berkas-berkas tersebut tidak ada masalah yang serius karena sudah di backup sebelumnya. Kemudian akibat juga dari kebakaran ini SMP Negeri 8 ini harus melakukan pembelajaran via daring atau via online akibat dari pembelajaran ini. Dan itu hasil dari koordinasi antara pihak sekolah dengan Dinas Kota Makassar. Namun demikian belum bisa disimpulkan apa penyebab dari kejadian kebakaran tersebut. Demikian rekan. Ya, lantas adakah informasi mengenai seperti apa kemudian respon dari guru sendiri mengenai akan seperti apa proses pembelajaran dilakukan setelah adanya kebakaran ini, rekan Yaumil? Iya, baik. Jadi disampaikan oleh narasumber kita, salah satu guru di SMP 8 yang pada malam itu juga hadir melihat kejadian kebakaran tersebut. Dia mengatakan jika pembelajaran akan berjalan seperti biasa, tidak ada kendala, hanya saja melalui daring. Yang sebelumnya bisa tatap muka, tapi karena ada kejadian kebakaran ini, maka langkah yang diambil daripada sekolah dan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar itu bahwa pembelajaran dilakukan seperti biasa dan dilaksanakan lewat daring via online. Demikian. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut pula mengenai apakah perbaikan dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini sendiri akan dilakukan perbaikan oleh hanya pihak sekolah ataukah akan ada bantuan dari pemerintah kota khususnya dari Dinas Pendidikan, rekan Yaumil? Ya, baik, untuk hal tersebut belum ada informasi lebih lanjut yang bisa kami dapatkan, akan tetapi bisa saya sampaikan bahwa berkas-berkas yang ada di ruangan guru tersebut yang terbakar, termasuk juga ada SK guru, itu barang-barang tersebut tidak menjadi problem yang serius karena SK materi pembelajaran, berkas pembelajaran maupun SK guru sudah ada backup-nya. Kalau berkas pembelajaran sudah bisa di-print ulang, tinggal di-print ulang. Kemudian untuk SK guru yang terbakar itu sudah ada disimpan file digitalnya. Jadi secara garis besar tidak ada kerugian-kerugian atau seperti material. Mungkin untuk informasi perbaikan gedung dan sebagainya itu masih butuh penelusuran lebih lanjut. Baik, demikian rekan. Ya, yang terakhir rekan Yaumil, mengingat bahwa di waktu yang sama di Kota Makassar terjadi 2 kebakaran di waktu yang juga hampir bersamaan, dan lantas di SMP Negeri 8 Makassar sendiri apakah ada kesulitan yang dialami oleh armada pemadam kebakaran untuk
sampai ke titik kebakaran, mengingat bahwa apakah seperti apa lorong yang menjadi tempat kebakaran di SMP Negeri 8 Makassar sendiri, apakah cukup sulit untuk dilalui atau seperti apa? Ya, baik rekan. Jadi lokasi SMP Negeri 8 sendiri berada di daerah padat penghuni, yaitu berada di Jalan Batuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan SMP 8 ini dikelilingi atau berdempetan dengan bangunan-bangunan lain, baik rumah masyarakat maupun toko-toko yang ada di sekitarnya. Dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri mengatakan tidak ada kendala serius yang dialami saat memadamkan api. Karena juga lokasi atau ruang guru dari SMP Negeri 8 itu berada di belakang sekolah, atau di bagian belakangnya, sehingga memudahkan damkar untuk memadamkan api. Kemudian juga dari sisi depan, di depan jalan raya itu pada saat dipadamkan untuk sementara waktu kendaraan di blokade dulu untuk tidak lewat depan SMP Negeri 8 agar tidak terjadi kemacetan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga pada saat pemadaman, sekolah sebagian besar lampu dari sekolah atau listrik dari sekolah dimatikan untuk menghindari korsleting yang dapat terjadi. Demikian rekan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Yaumil mengenai seperti apa situasi dan kejadian dari kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar. Terima kasih rekan Yaumil. Ya, dan selanjutnya para Tribuners, selengkapnya berikut telah kami rangkum beberapa cuplikan video mengenai situasi kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar pada malam tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di depan SMP Negeri 8 Kota Makassar, yang mana tadi dikabarkan terjadi kebakaran di dalam SMP 8 sendiri. Jadi kalau dari pantauan Tribun Timur di lokasi kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran sudah berhasil memadamkan api, Tribuners. Dan kita lihat situasi saat ini, warga masyarakat yang ada mengurumuni dan menjadikan lokasi kebakaran SMP 8 ini jadi tontonan warga yang warga di daerah sekitar maupun yang lewat di lokasi. Nah, kalau kita lihat sekitar ada 3 unit ya di sini, 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah standby dan sudah memadamkan api. Di dalam lokasi juga, Tribuners, ada pihak-pihak terkait yang melakukan pengecekan kembali terhadap api yang kira-kiranya masih ada atau tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari situasi terkini, keadaan sudah mulai membaik karena api sudah tidak kelihatan lagi ya, Tribuners. Jadi kalau kita lihat warga berkerumunan di depan pintu gerbang SMP Negeri 8. Kita lihat. Kemudian juga Tribuners, mobil pemadam berjejeran sampai ke belakang sana ya, Tribuners. Jadi memang situasi mulai kondusif saat ini karena petugas dari pemadam kebakaran, TNI dan kepolisian juga sudah hadir. Sepertinya tidak ada korban jiwa dari kebakaran malam ini. Kemudian juga pihak sekolah sepertinya sudah ada di lokasi kejadian. Ini kita bisa lihat ya, suasananya seperti ini. Situasi sekarang warga masih berkerumun di depan sekolah ya, Tribunnya sini jadi tontonan warga kalau kita lihat. Dan praktis karena api tadi cukup besar, jalan dari arah Batua menuju ke arah SMP 8 itu ditutup ya. Begitupun sebaliknya, Tribuners. Jadi ini untuk mengamankan lokasi memang jalan dialihkan sementara. Warga yang akan hendak berjalan mungkin bisa mengambil jalan alternatif. Jadi di dalam sudah
Ada ya. Untuk gelas tidak terbakar. Dia pulang nih malam nih. Dari media. Mana sekarang jangan dulu. Jadi dan kita bisa cek dalam. Izin konten mau masuk. Dari media konten bisa ambil gambar sedikit. Iya. Jadi itu benar kita dikasih kesempatan buat masuk terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kerugian yang terjadi. Woi, nggak kunci. Di sini. Jadi yang Tribuners ya, pemadam masih ada di area yang terbakar sini tadi. Kita lihat dari belakang ya. Iya, jadi ini Tribuners ya yang memasuki proses ini ya. Jadi ini, aduh, gelap ya. Nah, jadi aduh ini tidak kelihatan Tribuners, tapi kalau terang ini atap ruang yang terbakar ini habis ya, diludus api Tribuners. Nah, ini Tribuners kita lihat ya, ada cahaya. Sebentar. Jadi kondisinya saat ini di lokasi seperti ini Tribuners ya. Om, ada gurunya Om yang bisa mungkin wawancara, guru. Di sini nih kumpulan guru semua. Oh, guru ini sini. Ya. Ini Bu. Oh, di sini. Oh, iya. Oh, itu sana di. Seperti demikian Tribuners. Jadi ini sudah ada juga guru-guru di lokasi dan beberapa warga ya yang masuk memberikan penerangan. Ada acara di sini, Bu? Ada acara? Tidak ada. Oh, tidak ada Jinan waktu kebakaran. Iya, Oh, bagaimana? Oh, habis mati lampu tadi. Baru muncul api. Enggak, perintahkan saya di dalam. Oh, ini dari mana nih orang-orang ini? Jadi ini Tribuners ya. Halo Pak, ada di belakang masuk nih. Oh, ini dari belakang ya. Ini Tribuners ya, puing-puing api. Ini. Ini Tribuners ya. Kalau ada tidak mungkin ulangan di sini lapor apa nama tidak mau ambil semua.
Awas tuh ada. Ay, mari di dalam. Iya, tentara yang marah cuy. Ini tentara. Sudah. Habis. Emang ditutup Jadi ini banyak warga yang masuk, anak-anak kecil ya, mau melihat ke dalam kondisinya. Seperti ini tribunnya, suasana di dalam sekolah sekarang. Jadi menurut informasi yang terbakar adalah ruang guru Tribuners. Jadi yang terbakar ruang guru daripada SMP 8 ya, ruangannya ruang guru. Ini masih dalam proses ini ya, mendata baik pihak damkar maupun pihak sekolah sendiri. Dan kita juga lihat sudah standby beberapa pihak di sini untuk mengamankan, mensterilkan lokasi dan mencari tahu mungkin dari apa penyebab daripada kebakaran. Menurut cerita warga tadi, memang katanya di sini baru saja mati lampu dan menyala begitu kan. Nah, bisa mungkin di situ ada pemicunya ya pada saat mati lampu. Jadi memang korsleting listrik hari-hari ini memang cukup sering terjadi dan menyebabkan kebakaran. Kemudian tentu kehati-hatian dari setiap masyarakat juga perlu diperhatikan untuk menghindari kebakaran lanjutan. Mungkin cukup itu laporan dari Tribun Timur malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dan para Tribuners, berikut adalah beberapa cuplikan wawancara yang telah kami rangkum dari guru SMP Negeri 8 Makassar dan salah satu petugas pemadam kebakaran. Bisa mungkin dikasih tahu informasi saat ini seperti apa? Untuk saat ini telah terjadi kebakaran di SMP 8, kurang lebih sudah terselesaikan 30 menit yang lalu, api sudah padam, pemadam kebakaran juga sudah ada, dan warga juga sekitar sini membantu untuk meredakan apinya. Kalau boleh tahu Bu, awalnya bisa ketahuan ada kebakaran seperti apa Bu? Tadi ada anak-anak lagi mau ke arah mana, ke arah ke Borong, dia lihat ada api, dia balik ke sini, dia lihat ada api, dia langsung sebarkan semua ke grup-grup. Oh, grup-grup dari situ awalnya Bu. Kalau Ibu sendiri tadi datang jam berapa, masih ada api? Iya, masih ada api. Masih ada api waktu Iya, masih ada api. Saya datang, masih ada api. Terus saya juga tahu di video call sama wali saya. Wali, oh iya. Jadi saya ditelepon, jadi saya video call bagaimana keadaannya. Oke, nah ini yang terbakar Bu, ruangan apa Bu? Ruang guru. Nah itu mungkin ada berkas-berkas penting Bu, seperti apa? Jadi berkas penting itu seperti kayak perangkat pembelajarannya kita, tugas-tugas anak. Lanjut Bu, lanjut, nggak apa-apa. Tugas anak. Oh begitu Dek. Iya. Nah kalau boleh tahu Bu, apakah sekolah diliburkan atau bagaimana Bu? Info dari Pak Kadis, kalau sekolah tidak diliburkan tapi belajar secara daring. Oh daring, jadinya daring. Oh iya Bu, nah ini setelah ini apa yang mau dilakukan Bu? Iya, akan kami lanjutkan. Jadi proses belajar mengajar seperti biasa tapi bedanya secara daring saja. Oh enggak, maksudnya untuk barang-barang yang terbakar sendiri. Barang-barang terbakar sendiri, kayak saya pribadi kan perangkat pembelajaran, itu saya bisa handle dengan print ulang saja lagi. Oh, print ulang lagi. Jadi mungkin rapor ini siswa apakah ada juga di dalam seperti apa? Rapor, kalau saya pribadi tidak ada, saya kurang tahu kalau guru-guru yang lain bagaimana ada rapor. Ya. Kalau waktu pas terjadinya kebakaran Bu, ada kegiatan di sekolah atau tidak ada? Tidak ada Bu ya. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Ini Ibu siapa? Saya dengan Fatima di guru apa? Guru bahasa. Izin Komandan, bisa dijelaskan proses kebakaran hari ini malam ini? Jadi prosesnya begini ya. Informasi tadi masuk ke telepon layanan pukul 21.23. Terus kita laporkan ke posko pengayoman.
Kemudian kita backup dari Makodamkar 3 unit, kemudian disusul 6 unit dari Makodamkar untuk membackup lagi. Kalau boleh tahu penyebab kebakaran, Komandan? Kalau penyebab sementara belum kita bisa simpulkan apa penyebabnya, nanti pihak kepolisiannya yang simpulkan apa penyebab kebakaran. Nah, kalau boleh tahu bagian mana tadi yang terbakar, Komandan? Jadi yang terbakar itu ruang guru. Ruang guru. Dia satu atap, ada 3 petak di situ, ruang guru. Tadi pemadamannya ada kendala atau seperti apa, Komandan? Alhamdulillah untuk pemadaman tidak ada kendala buat kami dari damkar. Oke, terakhir Komandan mungkin pesan-pesannya buat warga karena sekarang marak kebakaran. Iya, jadi kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar berhati-hati karena di musim kemarau ini tiap hari adanya berita kebakaran, baik alang-alang maupun kebakaran rumah. Jadi agar berhati-hati lagi. Yeah. Nah, kalau boleh tahu unitnya tadi berapa, Komandan? Bisa diperjelas? Jadi total keseluruhan itu ada 11 unit. 11 unit kita deh. kerahkan. Oh, oke, baik, terima kasih, Komandan. Ya, dan berita selanjutnya, para Tribuners datang dari Kampung Leping, Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu dilanda kebakaran. Pasalnya, sesaat sebelum kejadian terjadi pemadaman listrik di kawasan pemukiman padat penduduk itu. Salah satu warga pun menyalakan lilin untuk menerangi rumahnya yang gelap. Tak berselang lama, warga pun berteriak kebakaran. Ketua RW 02 Kampung Leping, Husain Samal, menjelaskan kejadiannya bermula saat listrik padam dan sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah, seorang warga terdengar berteriak ada kebakaran. Dan info yang didapatkannya dari warga mengatakan bahwa saat listrik mati, warga membakar lilin. Secara terpisah, Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsodo yang ditemui di lokasi mengatakan belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya, jajarannya masih perlu melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti musibah itu. Ia menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan karena kita masih harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam insiden tersebut, 10 rumah ludes di lahap si Jago Merah. Danton Damkar Makassar, Paramli, menjelaskan bahwa rumah yang terbakar di dalam kurang lebih 10 atap. Kejadiannya terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah masuknya telepon ke layanan. Dalam peristiwa itu, lanjut Ramli, pihaknya mengerahkan belasan unit armada. Ia menjelaskan bahwa timnya menerjunkan dari Mako Damkar itu ada 11 unit, dari Ujung Tanah 2 unit, dan dari Pengayoman ada 3, sehingga total keseluruhan ada 17 unit. Proses pemadaman, kata dia, membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Pasalnya, lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Ia menjelaskan bahwa api baru dikuasai sekitar pukul 20 lewat waktu Indonesia Tengah. Kendalanya, ia menghimbau kepada warga kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya jangan untuk merapat ke tempat kejadian, sebab akses yang dilalui oleh armada cukup sulit untuk bekerja. Tembok pembatas perumahan terpaksa dibobol demi memadamkan kebakaran di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Tembok perumahan itu berada di sisi selatan lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut. Pantauan di lokasi, tembok itu terpaksa dibobol demi memudahkan akses selang armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Pasalnya, titik api berada di dalam lorong atau gang sempit yang menyulitkan armada damkar menjangkau lokasi. Sebelumnya, diberitakan kebakaran melanda pemukiman warga di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin pada 30 Oktober 2023 malam lalu. Kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk itu membuat panik warga sekitar. Pantauan di lokasi, sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah tiba. Petugas pun dibantu oleh warga berjibaku memadamkan kobaran api. Lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong membuat armada damkar sedikit kesulitan untuk menjangkau lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kebakaran tersebut. Ya, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan para Tribuners, dan juga tentunya beberapa cuplikan yang telah kami rangkum akan kami
Ya, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami bagikan para Tribuners. Berikut adalah beberapa cuplikan yang telah kami rangkum mengenai seperti apa kronologi dan kejadian dari kebakaran yang terjadi di Kampung Leping. Ya, saat ini baru terjadi kebakaran di Jalan Mustahir. Bagian sini mati, di sini tidak. Lari ke sini tadi malam itu. Iya, padahal lari ke sana, mobil terangkat di sana, ada di dekat. Ini asap putih sudah mulai membumbung. Ini pertanda bahwa api sudah perlahan mulai terkendali, kobaran api.
Demikianlah dua informasi yang kami rangkum dalam Tribun Timur Update edisi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi dan berita lainnya hanya di kanal YouTube dan juga Facebook Tribun Timur, mata lokal menjangkau Indonesia. Saya Anissa Husnuzan mewakili seluruh rekan kru yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan serta selamat sore para Tribuners dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Anissa Husnuzan dapat kembali menyapa Anda dalam Tribun Timur Update edisi Selasa 31 Oktober 2023. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan informasi terbaru, terupdate dan terfaktual hanya untuk Anda, khususnya bagi masyarakat Provinsi Sulawesi Selatan dan Kota Makassar. Satu informasi terbaru datang dari salah satu gedung di Sekolah Menengah Pertama Negeri 8 Makassar yang dilahap si Jago Merah pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Dan sebagai informasi selengkapnya akan dijelaskan oleh salah satu reporter kami yang telah bergabung. Untuk itu saya ingin menyapa terlebih dahulu. Selamat sore rekan Yaumil. Ya, selamat sore rekan. Ya, dapatkah dijelaskan mengenai bagaimana awal mula dari terjadinya kebakaran di SMP Negeri 8 Kota Makassar sendiri, rekan Yaumil? Ya, baik. Bisa saya jelaskan bahwa kejadian kebakaran di salah satu gedung atau tepatnya ruang guru di SMP Negeri 8 Makassar terjadi pada pukul sekira 8.30-9 malam. Awal mula kejadian ini berawal dari ketika warga atau masyarakat setempat melihat adanya asap tebal di bagian belakang SMP Negeri 8. Kemudian asap tebal itu ditelusuri asal muasalnya, kemudian didapati bahwa gedung atau ruang guru SMP Negeri 8 terbakar. Kemudian dari situ warga berbondong-bondong untuk memadamkan api dengan cara sederhana. Kemudian juga informasi tersebut tersebar di sosial media sehingga laporan masuk di Dinas Pemadam Kebakaran turun setelah informasi tersebut masuk ke Damkar. Kemudian Damkar datang menyelesaikan api atau memadamkan api dengan menurunkan 11 unit pemadam kebakaran. Dan dari informasi yang kita dapatkan juga bahwa tidak ada korban jiwa saat kejadian peristiwa terjadi. Kemudian juga tidak ada aktivitas di dalam sekolah saat gedung atau ruang guru yang terbakar. Kemudian dampak dari kerugian kebakaran tersebut bahwa di ruang guru itu terdapat berkas-berkas pembelajaran yang hangus terbakar. Di dalam ruang guru ada 3 peta, terbagi atas 3 peta dan semua isi dari ruang guru itu hangus terbakar. Bahkan atap daripada ruangan juga roboh akibat dilalap api. Kemudian dari berkas-berkas tersebut tidak ada masalah yang serius karena sudah di backup sebelumnya. Kemudian akibat juga dari kebakaran ini SMP Negeri 8 ini harus melakukan pembelajaran via daring atau via online akibat dari pembelajaran ini. Dan itu hasil dari koordinasi antara pihak sekolah dengan Dinas Kota Makassar. Namun demikian belum bisa disimpulkan apa penyebab dari kejadian kebakaran tersebut. Demikian rekan. Ya.
lantas adakah informasi mengenai seperti apa kemudian respon dari guru sendiri mengenai akan seperti apa proses pembelajaran dilakukan saat setelah adanya kebakaran ini, rekan Yaumil? Iya, baik. Jadi disampaikan oleh narasumber kita, salah satu guru di SMP 8 yang pada malam itu juga hadir melihat kejadian kebakaran tersebut. Dia mengatakan jika pembelajaran akan berjalan seperti biasa, tidak ada kendala, hanya saja melalui daring. Yang sebelumnya bisa tatap muka, tapi karena ada kejadian kebakaran ini, maka langkah yang diambil daripada sekolah dan juga sudah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kota Makassar itu bahwa pembelajaran dilakukan seperti biasa dan dilaksanakan lewat daring via online. Demikian. Ya, lantas adakah informasi lebih lanjut pula mengenai apakah perbaikan dari kerugian yang diakibatkan oleh kebakaran ini sendiri akan dilakukan perbaikan oleh hanya pihak sekolah ataukah akan ada bantuan dari pemerintah kota khususnya dari Dinas Pendidikan, rekan Yaumil? Ya, baik, untuk hal tersebut belum ada informasi lebih lanjut yang bisa kami dapatkan, akan tetapi bisa saya sampaikan bahwa berkas-berkas yang ada di ruangan guru tersebut yang terbakar, termasuk juga ada SK guru, itu barang-barang tersebut tidak menjadi problem yang serius karena SK materi pembelajaran, berkas pembelajaran maupun SK guru sudah ada backup-nya. Kalau berkas pembelajaran sudah bisa di-print ulang, tinggal di-print ulang. Kemudian untuk SK guru yang terbakar itu sudah ada disimpan file digitalnya. Jadi secara garis besar tidak ada kerugian-kerugian atau seperti material. Mungkin untuk informasi perbaikan gedung dan sebagainya itu masih butuh penelusuran lebih lanjut. Baik, demikian rekan. Ya, yang terakhir rekan Yaumil, mengingat bahwa di waktu yang sama di Kota Makassar terjadi 2 kebakaran di waktu yang juga hampir bersamaan, dan lantas di SMP Negeri 8 Makassar sendiri apakah ada kesulitan yang dialami oleh armada pemadam kebakaran untuk sampai ke titik kebakaran, mengingat bahwa apakah seperti apa lorong yang menjadi tempat kebakaran di SMP Negeri 8 Makassar sendiri, apakah cukup sulit untuk dilalui atau seperti apa? Ya, baik rekan. Jadi lokasi SMP Negeri 8 sendiri berada di daerah padat penghuni, yaitu berada di Jalan Batuaraya, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Dan SMP 8 ini dikelilingi atau berdempetan dengan bangunan-bangunan lain, baik rumah masyarakat maupun toko-toko yang ada di sekitarnya. Dari Dinas Pemadam Kebakaran sendiri mengatakan tidak ada kendala serius yang dialami saat memadamkan api. Karena juga lokasi atau ruang guru dari SMP Negeri 8 itu berada di belakang sekolah, atau di bagian belakangnya, sehingga memudahkan damkar untuk memadamkan api. Kemudian juga dari sisi depan, di depan jalan raya itu pada saat dipadamkan untuk sementara waktu kendaraan di blokade dulu untuk tidak lewat depan SMP Negeri 8 agar tidak terjadi kemacetan maupun hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian juga pada saat pemadaman, sekolah sebagian besar lampu dari sekolah atau listrik dari sekolah dimatikan untuk menghindari korsleting yang dapat terjadi. Demikian rekan. Ya, baik. Terima kasih banyak atas laporan lengkapnya rekan Yaumil mengenai seperti apa situasi dan kejadian dari kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar. Terima kasih rekan Yaumil. Ya, dan selanjutnya para Tribuners, selengkapnya berikut telah kami rangkum beberapa cuplikan video mengenai situasi kebakaran yang menimpa SMP Negeri 8 Kota Makassar pada malam tadi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tribuners. Saat ini saya berada di depan SMP Negeri 8 Kota Makassar, yang mana tadi dikabarkan ya terjadi kebakaran di dalam SMP 8 sendiri. Jadi kalau dari pantauan Tribun Timur di lokasi kejadian, Dinas Pemadam Kebakaran sudah berhasil memadamkan api, Tribuners,
Dan kita lihat situasi saat ini warga masyarakat yang ada mengurumuni dan menjadikan lokasi kebakaran SMP 8 ini jadi tontonan warga ya, yang di warga di daerah sekitar maupun di yang lewat di lokasi. Kalau kita lihat sekitar ada 3 unit ya, di sini 3 unit mobil pemadam kebakaran yang sudah standby dan sudah memadamkan api. Di dalam lokasi juga Tribuners ada pihak-pihak terkait yang melakukan pengecekan kembali terhadap api yang kira-kiranya masih ada atau tidak ada. Tapi kalau kita lihat dari situasi terkini, keadaan sudah mulai membaik karena api sudah tidak kelihatan lagi ya Tribuners. Jadi kalau kita lihat warga berkerumunan di depan pintu gerbang SMP Negeri 8. Kita lihat. Kemudian juga ini apa namanya Tribuners, mobil pemadam berjejeran sampai ke belakang sana ya Tribuners. Jadi memang situasi mulai kondusif saat ini karena petugas dari pemadam kebakaran, TNI dan kepolisian juga sudah hadir. Sepertinya tidak ada korban jiwa dari kebakaran malam ini. Kemudian juga pihak sekolah sepertinya sudah ada di lokasi kejadian. Ini kita bisa lihat ya, suasananya seperti ini. Situasi sekarang warga masih berkerumun di depan sekolah ya, Tribuners ini jadi tontonan warga kalau kita lihat. Dan praktis karena api tadi cukup besar, jalan dari arah Batua menuju ke arah SMP 8 itu ditutup ya. Begitupun sebaliknya Tribuners. Jadi ini untuk mengamankan lokasi memang jalan dialihkan sementara. Warga yang akan hendak berjalan mungkin bisa mengambil jalan alternatif. Jadi di dalam sudah ada ya. Dia pulang nih malam nih. Dari media. Gimana sekarang jalan luar? Jadi dan kita bisa dulu dalam. Izin Konden, mau masuk dari media Konden, bisa ambil gambar sedikit. Iya. Jadi benar kita dikasih kesempatan buat masuk terlebih dahulu untuk mengecek apakah ada kerugian yang terjadi. Woi, dah kunci. Di sini. Jadi Tribuners ya, pemadam masih ada di yang terbakar sini tadi. Kita lihat dari belakang ya. Iya, jadi ini Tribuners ya yang masuk ke proses ini ya. Jadi ini, aduh, gelap ya. Jadi aduh ini tidak kelihatan Tribuners, tapi kalau terang ini atap
atap ruang yang terbakar ini habis ya diludus api sebenarnya. Nah, ini benar kita lihat ya di saya. Sebentar. Jadi kondisinya saat ini di lokasi seperti ini kayak benar sih. Om, ada gurunya om yang bisa mungkin wawancara guru. Di sini nih kumpulan guru semua. Oh guru ini sini. Ya, ini bu. Oh di sini. Oh iya. Oh iya ke sana nih. Seperti demikian sebenarnya. Jadi ini sudah ada juga guru-guru di lokasi dan beberapa warga ya yang masuk memberikan penerangan. Ada acara di sini, Bu? Ada acara? Tidak ada. Oh, tidak ada Jinan waktu kebakaran. Iya, Oh, bagaimana? Oh, habis mati lampu tadi. Baru muncul api. Enggak, kurantakan saya di dalam. Oh, ini dari mana nih orang-orang ini? Jadi ini benar sih. Halo Pak, di belakang masuk nih. Oh, ini dari belakang ya. Ini benar ya, puing-puing api. Ini. Ini terbenar ya. Kalau ada tidak ada ulangan di sini lapor apa nama tidak mau ambil semua. Awas tuh ada. Ay, mari di dalam. Iya, nanti tentara yang marah aja, weh. Ini tentara. Sudah. Habis. Emang ditutup deh. Jadi ini banyak warga yang masuk, anak-anak kecil ya, mau melihat ke dalam kondisinya. Seperti ini tribunnya suasana jalan sekolah sekarang. Jadi menurut informasi yang terbakar adalah ruang guru Tribuners. Jadi yang terbakar ruang guru daripada SMP 8 ya, ruangannya ruang guru. Ini masih dalam proses ini ya, mendata baik pihak damkar maupun pihak sekolah sendiri. Dan kita juga lihat sudah standby beberapa pihak di sini untuk mengamankan, mensterilkan lokasi dan mencari tahu mungkin dari apa penyebab daripada kebakaran. Menurut cerita warga tadi, memang katanya di sini baru saja mati lampu dan menyala begitu kan. Nah, bisa mungkin di situ ada pemicunya ya pada saat mati lampu. Jadi memang korsleting listrik hari-hari ini memang cukup sering terjadi dan menyebabkan kebakaran. Kemudian tentu kehati-hatian dari setiap masyarakat juga perlu diperhatikan untuk menghindari kebakaran lanjutan. Mungkin cukup itu laporan dari Tribun Timur malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, dan para Tribuners, berikut adalah beberapa cuplikan wawancara yang telah kami rangkum dari guru SMP Negeri 8 Makassar dan salah satu petugas pemadam kebakaran. Bisa mungkin dikasih tahu informasi saat ini seperti apa? Untuk saat ini telah terjadi kebakaran di SMP 8, kurang lebih sudah terselesaikan 30 menit yang lalu, api sudah padam, pemadam kebakaran juga sudah ada, dan warga juga sekitar sini membantu untuk meredakan apinya. Kalau boleh tahu Bu, awalnya bisa ketahuan ada kebakaran seperti apa Bu? Tadi ada anak-anak lagi mau ke arah mana, ke arah ke Borong, dia lihat ada api, dia balik ke sini, dia lihat ada api, dia lihat api, dia langsung sebarkan semua ke grup-grup. Oh, grup-grup dari situ awalnya Bu. Kalau Ibu sendiri tadi datang jam berapa, masih ada api? Iya, masih ada api. Masih ada api waktu Iya, masih ada api. Saya datang, masih ada api. Terus saya juga tahu di video call sama wali saya. Wali, oh iya. Jadi saya ditelepon, jadi saya tidak tahu bagaimana keadaannya di sana. Oke, nah ini yang terbakar Bu, ruangan apa Bu? Ruang guru. Nah itu mungkin ada berkas-berkas penting Bu, seperti apa? Ada. Jadi berkas penting itu seperti kayak perangkat pembelajarannya kita, tugas-tugas anak. Lanjut Bu, lanjut, nggak apa-apa. Tugas anak. Oh begitu Dek. Iya. Nah kalau boleh tahu Bu, apakah sekolah diliburkan atau bagaimana Bu? Info dari Pak Kadis, kalau sekolah tidak diliburkan tapi belajar secara daring. Oh daring, jadinya daring. Oh iya Bu, nah ini setelah ini apa yang mau dilakukan Bu? Iya, akan kami lanjutkan. Jadi proses belajar mengajar seperti biasa, tapi bedanya secara daring. Daring saja. Oh enggak, maksudnya untuk barang-barang yang terbakar sendiri? Barang-barang terbakar sendiri, kayak saya pribadi kan perangkat pembelajaran, itu saya bisa handle dengan print ulang saja lagi. Oh print ulang lagi. Jadi mungkin rapor ini siswa apakah ada juga di dalam seperti apa? Rapor, kalau saya pribadi tidak ada, saya kurang tahu kalau guru-guru yang lain bagaimana ada rapor atau tidak. Kalau waktu pas terjadinya kebakaran Bu, ada kegiatan di sekolah atau tidak ada? Tidak ada Bu ya. Oh iya, baik, terima kasih Bu. Ini Ibu siapa? Saya dengan Fatimah di guru apa? Guru bahasa. Izin Komandan, bisa dijelaskan proses kebakaran hari ini kok malam ini? Jadi prosesnya begini ya. Informasi tadi masuk ke telepon layanan pukul 21.23. Terus kita laporkan ke posko pengayoman. Kemudian kita backup dari Makodamkar 3 unit. Kemudian disusul 6 unit dari Makodamkar untuk membackup lagi. Kalau boleh tahu penyebab kebakaran Komandan? Kalau penyebab sementara belum kita bisa simpulkan apa penyebabnya, nanti pihak kepolisian yang simpulkan apa penyebab kebakaran. Nah kalau boleh tahu bagian mana tadi yang terbakar Komandan? Jadi yang terbakar itu ruang guru. Ruang guru. Dia satu atap, ada 3 petak di situ ruang guru. Tadi pemadamannya ada kendala atau seperti apa Komandan? Alhamdulillah untuk pemadaman tidak ada kendala buat kami dari damkar. Oke, terakhir Komandan mungkin pesan-pesannya buat warga karena sekarang marak kebakaran. Iya, jadi kami sampaikan kepada seluruh warga masyarakat agar berhati-hati karena di musim kemarau ini tiap hari adanya berita kebakaran, baik alang-alang maupun kebakaran rumah. Jadi agar berhati-hati lagi. Yeah. Nah kalau boleh tahu unitnya tadi berapa Komandan? Bisa diperjelas? Jadi total keseluruhan itu ada 11 unit. 11 unit kerahkan. Oh, oke, baik, terima kasih Komandan. Ya, dan berita selanjutnya, para Tribuners datang dari Kampung Leping, Jalan Muhammad Tahir, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, pada hari Senin 30 Oktober 2023 malam lalu dilanda kebakaran. Pasalnya, sesaat sebelum kejadian terjadi pemadaman listrik di kawasan pemukiman padat penduduk itu. Salah satu warga pun menyalakan lilin untuk menerangi rumahnya yang gelap. Tak berselang lama, warga pun berteriak kebakaran. Ketua RW 02 Kampung Leping, Husain Samal, menjelaskan kejadiannya bermula saat listrik padam dan sekira pukul 18 waktu Indonesia Tengah, seorang warga terdengar berteriak ada kebakaran. Dan info yang didapatkannya dari warga mengatakan bahwa saat listrik mati, warga membakar lilin. Secara terpisah, Kapolsek Tamalate AKP Aris Sumarsodo yang ditemui di lokasi mengatakan belum dapat memastikan penyebab kebakaran tersebut. Pasalnya, jajarannya masih perlu melakukan penyelidikan untuk menyimpulkan penyebab pasti musibah itu.
Ia menjelaskan bahwa belum bisa dipastikan karena kita masih harus melakukan penyelidikan terlebih dahulu. Dalam insiden tersebut, 10 rumah ludes dilahap si jago merah. Danton Damkar Makassar, Pak Ramli, menjelaskan bahwa rumah yang terbakar di dalam kurang lebih 10 atap. Kejadiannya terjadi pada pukul 18:45 waktu Indonesia Tengah, sesaat setelah masuknya telepon ke layanan. Dalam peristiwa itu, lanjut Ramli, pihaknya mengerahkan belasan unit armada. Ia menjelaskan bahwa timnya menerjunkan dari Mako Damkar itu ada 11 unit, dari ujung tanah 2 unit, dan dari Pengayoman ada 3, sehingga total keseluruhan ada 17 unit. Proses pemadaman, kata dia, membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih. Pasalnya, lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong dan kerumunan warga sempat menghambat proses pemadaman. Ia menjelaskan bahwa api baru dikuasai sekitar pukul 20 lewat waktu Indonesia Tengah. Kendalanya, ia menghimbau kepada warga kalau ada kejadian seperti ini, sebaiknya jangan untuk merapat ke tempat kejadian, sebab akses yang dilalui oleh armada cukup sulit untuk bekerja. Tembok pembatas perumahan terpaksa dibobol demi memadamkan kebakaran di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin 30 Oktober 2023 malam lalu. Tembok perumahan itu berada di sisi selatan lokasi kebakaran di kawasan padat penduduk tersebut. Pantauan di lokasi, tembok itu terpaksa dibobol demi memudahkan akses selang armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar. Pasalnya, titik api berada di dalam lorong atau gang sempit yang menyulitkan armada damkar menjangkau lokasi. Sebelumnya, diberitakan kebakaran melanda pemukiman warga di Kampung Leping, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Senin pada 30 Oktober 2023 malam lalu. Kebakaran di tengah pemukiman padat penduduk itu membuat panik warga sekitar. Pantauan di lokasi, sejumlah armada Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar telah tiba. Petugas pun dibantu oleh warga berjibaku memadamkan kobaran api. Lokasi kebakaran yang berada di dalam lorong membuat armada damkar sedikit kesulitan untuk menjangkau lokasi. Hingga saat ini belum diketahui pasti kronologi dan penyebab kebakaran tersebut. Ya, demikianlah informasi terbaru yang dapat kami sampaikan para Tribuners, dan juga tentunya beberapa cuplikan yang telah kami rangkum akan kami demikianlah informasi terbaru yang dapat kami bagikan para Tribuners.